Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menunjukkan gambaran kekentalan. Ya, ini menunjukkan mengapa kok kalau beda suhu harus pakai kekentalan berbeda. Dan apa ya? Banyak orang yang berpikirnya itu salah ya. Oh ya, sebelumnya penulis minta maaf ya, karena harusnya ini penulis jelaskan di depan komputer, tapi ya maaf, nggak ada kesempatan. Penulis cuma bisa jelaskan di sepeda motor. Harusnya kalau di sepeda motor tinggal nunjukkan grafis, gerak-gerakan mouse gitu, ngomong enak. Tapi maaf, nggak ada kesempatan ya, terutama untuk cari tempat yang bisa ngomongnya. Kantor mustahil karena kerja, ya ada rekan kerja lain, ya ada telepon, ada apa, pandang luar, nggak mungkin. Di rumah komputer dikuasai anak, nggak mungkin juga. Jadi orang itu kan berpikir bahwa 20W50 kental, 0W20 itu encer. Tapi orang jarang menghubungkan kekentalan ini dengan suhu atau dengan perubahan suhu. Karena ya ini penting. Sebenarnya sih ini sudah diindikasikan kalau kita lihat data di produk datasheet ya, dari sebuah produk. Ada KV40, ada KV100. KV40 itu selalu angkanya besar. Jadi angka KV40 itu besar. Apa ya? Antara berapa? 60 atau mungkin 50 sampai ke 80 atau 90 atau 100, 120 gitu ada. Kalau 80 itu yang biasanya ranah 10W40. Kalau 50 mungkin 5W30. Nulis lupa ya. Yang 100-an itu yang 20W50. Nah, yang KV100 itu angkanya jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil dan bedanya nggak banyak. Di bawah 9 itu sudah masuk ranahnya 0W20. 9 sampai 11 kalau nggak salah itu 10W30. 11 sampai berapa? 14 kalau nggak salah ya. Itu ranahnya 10W40. Di atasnya 20W50 sampai ke berapa? 18 CST. Jadi suhu oli kental, kekentalan oli kental di suhu 100 derajat itu tetap jauh lebih encer daripada oli encer di suhu 40 derajat. Jadi itu antara 40 dan 100 saja bedanya sedikit.
Jadi bedanya sedikit. Eh, kok ngomong apa? Bukan itu maksud penulis. Kekentalan oli paling encer itu saat suhu dingin 40 derajat itu jauh lebih kental daripada oli kental di saat suhu 100 derajat. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kebetulan ada contoh. Penulis nemu 2 contoh. Yang dari Penrito sama yang dirangkum Profesor Whitman. Yang lebih jelas adalah yang dari Profesor Whitman-nya. Yang dari Profesor Whitman itu apa ya? Suhunya itu dibagi-bagi ya, ada antara 0 sampai 20 derajat, ada 80 sampai 120 derajat. Ada yang lain juga, tapi menurut penulis yang penting itu. Yang pertama dulu, ketika suhu dingin, angka depan apa? Oli, kekentalan oli itu terlihat banyak berpengaruh. Di situ bisa kelihatan yang 5W40 itu lebih encer daripada 10W40. Terus ada lain lagi, sama-sama 5W-nya, yang angka depannya lebih besar, lebih kecil, itu lebih encer. Jadi 5W30 dengan 5W40 lebih encer 5W40. 5W30. Ya bisa. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa kekentalan itu bergantung dari banyak hal. Jadi nggak harus kalau 5W itu segitu. Nah, yang mau penulis tunjukkan, ini penulis muter soalnya tadi nggak bisa tes top speed ya. Padahal pengen tes top speed ini. Bikin lampu belok dinyalakan tapi nggak belok ya. Niat mau kemana itu. Yang mau penulis tunjukkan adalah perhatikan ya bahwa oli itu turunnya kekentalan drastis sekali terhadap temperatur, drastis sekali. Dan 5W30, kekentalan 5W30 saat 0 derajat itu sama ya dengan kentalan 20W50 di suhu 20 derajat. Perhatikan ini penting ya. Jadi kan kalau ngomong soal oli adalah kekentalan. Oli nggak boleh terlalu kental katanya kan. Nah, kelihatan bahwa di oli tersebut, di contoh tersebut, oli kental itu kalau nggak dingin-dingin amat ya sama kekentalannya. Konsekuensinya adalah di suhu 20 derajat kekentalan 5W30 sama. Jadi artinya kalau pas suhu paling dingin dari suatu wilayah itu 20 derajat, maka pakai 20W50 itu aman. Sama amannya ketika menggunakan oli 5W30 di saat suhunya 0 derajat.
Nah ini perhatikan, di negara dingin apa disarankan pakai oli encer ya. Ya sayangnya nggak ada contoh 0W20 ya. Sayangnya nggak ada 0W20. Tapi jelas lah 5W30 kan dianggap termasuk encer kan ya. Itu pun kelihatan bahwa encernya cuma segitu 5W30 tuh, nggak encer-encer banget. Di 0 derajat cuma segitu, nggak se ekstrim yang diomongkan orang gitu ya, yang kalau nggak pakai 5W30 olinya nggak bisa ngalir. Padahal yang ya kita di kondisi kita ini penulis malah di kondisi penulis ini misalnya 20 derajat itu sesuatu yang sangat langka ya, langka. Tapi ini penulis tentu ngomongnya kalau pakai AC ya. Pakai AC di rumah. Itu suhunya anak itu pakai suhu sekitar 25 derajat itu dianggap kedinginan. Suhu AC di rumah itu 25 derajat. 26 malah. Soalnya kalau nggak gitu terlalu dingin katanya anak. Nah, penulis selama ya mulai punya AC ya, nggak pernah merasakan suhu di luar lebih dingin dari AC. Walau itu suhu AC-nya 25 gitu ya. Jarang sekali merasakan suhu luar lebih dingin walau itu pagi hari. Jadi ya kemungkinan suhu di daerah penulis ini pagi hari pun saat paling dinginnya dari tiap harinya itu paling cuma 25. Nah kalau pakai oli 20W50 pagi-pagi itu encernya wes sama dengan oli 5W30 di 0 derajat. Aman kan? Nah begitulah ya kalau bicara soal poin ya, titik tuangnya ya, kita nggak bicara kekentalan, titik tuang ya. Ketika olinya masih bisa meler ya, titik tuangnya kayak menulis pakai ini Prima XP itu kan 15 derajat kalau nggak salah, minus 15 derajat Celcius. Jadi oli Prima XP 20W50 itu masih meler di suhu minus 15 derajat Celcius. Jadi ya masih aman lah istilahnya. Kalau sampai 0 derajat misalnya tiba-tiba Surabaya ini jadi musim salju, masih termasuk aman. Penulis kok penjelasannya agak kacau, makanya lebih cocok di meja ya. Tapi wes intinya itu, ini kita bicara suhu dingin, padahal ya kita masih bicara suhu dingin. Nah di suhu panas perbedaan ini makin kecil, bukan makin besar tapi makin kecil. Dan dari contoh yang ditunjukkan oleh Whitman, Profesor Whitman dari website whitman.cc atau apalah itu,
itu ditunjukkan bahwa di suhu 100 derajat kekentalan 20W50 di suhu 100 derajat itu kira-kira sama dengan kekentalan oli 5W30 di suhu 88 derajat. Beda 12 derajat, kekentalannya bisa segitu. Dan mungkin ada yang ngomong, nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin apa? Maaf, nggak mungkin apa? Sampai bisa sama kayak gitu. Nah, kita lihat dulu suhu kerja mesin berapa. Ya, perhatikan suhu kerja mesin itu berapa. Kalau bicara suhu ideal macam-macam. Ada yang ngomong 75 sampai 95 derajat. Kalau kita Google ya, pakai Celcius, itu diomongi suhu ideal adalah 75 sampai 90 derajat. 95 derajat. Tapi kalau kita lihat yang hasil dari Fahrenheit, itu ngomongnya beda lagi. 195 Fahrenheit sampai 220 Fahrenheit. Nah, suhu ini kalau dikonversikan ke Celcius adalah 90 derajat dan 105 derajat. Nah, mengapa kok sampai beda-beda kayak gitu? Yang satu mungkin beda iklim, karena yang ngomong Celcius biasanya adalah orang Eropa. Sementara itu yang ngomong Fahrenheit biasanya orang Amerika. Nah, Amerika itu nggak cuma negara dingin toh, akeh panas pisan. Ada daerah panasnya juga. Makanya itu ya panas itu sangat diperhatikan. Jauh lebih diperhatikan daripada misal di Eropa. Suhu ideal kendaraan sendiri disebut tergantung dari kendaraannya. Beda merek, beda tipe itu beda. Beda cc mestinya juga beda. Tapi dari penulis situ kebanyakan itu ya ringnya antara di sekitarnya angka 95 lah. 90-95 itu ideal. Tapi keadaan lingkungan tentu mempengaruhi. Penulis pernah cari seberapa panas sih di daerah musim dingin itu. Seberapa panas sih mesin ketika dipakai di musim dingin itu. Kata kuncinya jelimet ya. Jadi mungkin penulis nggak nemu. Itu diomongkan sekitar 60 derajat ketika di highway, ketika di jalan bebas hambatan 60 derajat. Nah, sementara itu kalau ya di Indonesia ya sayangnya nggak ada suhu berapa gitu. Tapi anggap aja 95 lah. Anggap aja pendinginannya ideal sehingga nggak terlalu panas jadi 95. Nah, 95 lawan 60 itu beda banget kan. Nah, kalau suhu kerjanya mesin 60 derajat ya jelas nggak ideal pakai
oli dengan kekentalan 20W50. Karena ya itu 20W50 di suhu 60 derajat pasti bakal lebih kental ya, jauh lebih kental. Ya orang pinginnya cari oli yang kekentalannya sama dengan oli 20W50 pada saat 90 derajat, dan itu hanya bisa dipenuhi oleh oli yang sangat encer 0W20 misalnya. Entah ya, nanti penulis cari ada nggak data kekentalan oli 0W20 di suhu 60 derajat. Nanti penulis coba bandingkan dengan oli 20W50 di suhu 60 derajat. Kayaknya sih masih tetap lebih encer oli 20W50 di suhu 100 derajat ya. Ngomong penulis bingungnya ya. Yang jelas kekentalan oli itu harus disesuaikan dengan ya pemakaian itu. Dari grafis-grafis itu jadi jelas bahwa oli itu kekentalannya sangat bergantung pada suhu. Kalau misalnya panas, maka bakal cepat encer. Oli yang paling kental sekalipun kena suhu panas, encer. Dan begitu juga oli encer, kalau kena suhu dingin ya jadi kental. Karena kita nggak ada di negara dingin, jadi kita ya nggak terlalu penting lah PowerPoint itu ya. Tapi kalau di negara sendiri, negara dingin sendiri, penting PowerPoint itu. Di Rusia misalnya, penting lihat PowerPoint. Di sana ya jarang lah ada yang ketipu dengan oli yang full sintetik apa-apa. Kalau di sini ya gampang ketipu karena ya kita nggak mementingkan sifat itu ya, produk datasheet ya. Jadi PowerPoint nggak ditelok karena orang-orang, padahal kalau kita lihat PowerPoint kelihatan ini oli aslinya bukan PAO. Karena PAO itu bisa sampai minus 55 derajat PowerPointnya. Tapi kan ya ahli-ahli oli kita, ahli-ahli oli di grup oli atau dari Lamigas atau dari manapun kan nggak lihat itu. Jadi walau PowerPoint-nya 33 tetap aja disebut oli full sintetis. Kok tadi bahas itu, balik lagi ke kentalan. Ya intinya ya jangan terlalu ekstrim ngomong oli kental, oli encer. Ngomong wah oli ini paling terlalu kental. Dan kita juga harus curiga dengan pabrikan ya, ketika pabrikan ngasih rekomendasinya aneh. Ngasih rekomendasi kok apa jenenge oli encer dipakai di Jepang kok direkomendasikan di Indonesia. Nah itu harus dicurigai, karena kan nggak sepatutnya gitu loh oli yang untuk negara musim dingin direkomendasikan ke negara tropis kayak Indonesia. Nggak sepatutnya, karena suhu kerja mesin beda.
Mungkin di Jepang top speednya motor itu lebih kencang pakai 10W30, karena sana olinya oli jalan di suhu 60 derajat itu kental banget. Begitu dipakai 100, jalan 0-100, jalan top speed ya, itu makanya olinya jadi penghambat. Begitu pakai 10W30 jadi kencang. Nah, tapi direktur Honda motornya kan bodoh, nggak mikiri gitu loh. Sini Indonesia sudah banyak kasus cerita ganti oli lebih kental justru lebih kencang. Banyak loh yang ngomong, terutama dari pemilik Honda. Bahkan sebenarnya yang pemilik Yamaha pun ada ngomong pakai Mesran 40 itu bisa lebih kencang motornya. Kalau Mesran 40 contohnya beda ya, pakai Fastron 15W50 bisa lebih kencang motornya. Ada juga loh contohnya yang dari Yamaha. Kalau misalnya ada yang ngomong, wah penulis ini berlebihan nganggap direktur Honda kok bodoh ya. Ya Hondanya tak tantang dah. Ayo diadu Honda Beat. Motor yang nggak kehalang sama rasio gigi. Soalnya kayak Honda itu rasa Vario 125. Ya wis motor matic lah, wis yang paling populer aja lah, Honda Beat atau Vario 125 gitulah ya. Yang satu pakai oli encer 10W30 pakai HMMPX2. Yang satunya lagi pakai Mesran 20W50 lah ya, yang populer. Nggak usah yang unik-unik, Mesran SAE40, Mesran 20W50 yang untuk motor diadu. Tapi ya jangan dari keadaan diam, motornya dipakai dulu 5 km minim lah. Jangan dari keadaan diam, ojo adem. Jangan disentul. Tapi coba daerah-daerah dekat pantai lah. Sentul itu kan daerah dingin. Iya, katanya Broko Biogas panas, tapi ya kan masih termasuk daerah tinggi toh Sentul itu. Coba daerah-daerah dekat pantai lah. Sayangnya nggak ada sirkuitnya ya. Mau masuk Mandalika? Ya boleh dah Mandalika. Sana wis cobaan sana. Top speednya Honda Beat berapa kalau dikali oli 10W30. Terus bandingkan dengan kalau pakai Mesran 20W50. Silahkan dipakai gaspol ya. Full lap misalnya berapa? 25 lap. Honda Beat pakai HMMPX2 dibanding 25 lap pakai Mesran 20W50. Iya, top speed berapa? Ya top speed ya, lap time kalau perlu lah. Kalau perlu setelah 25 lap itu diukur ausnya berapa. Ayo tunjukkan, buktikan ke orang Indonesia bahwa Honda itu mikir lah. Jangan sampai setelah 25 lap tuh motornya malah merotoli ya. Tapi ya penulis ragu udah berani melakukan itu. Karena ya buka aibnya bosnya kan.
bose ngomong asal jeplak, gak berani paling membuktikan itu. Yes, Pak Dadi ngomong itu. Yang penting kekentalan itu penting ya, harus disesuaikan dengan suhu sekitar. Karena ya oli itu kekentalannya bisa berubah drastis sesuai dengan suhu, dengan temperatur. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.